Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri Bramasta turun. Ada bulan purnama. Bulan yang cerah bersinar terang di langit, menerangi seluruh dunia dalam cahaya putih yang melamun. Tampaknya diselimuti oleh lapisan kain kasa putih yang sangat anggun. Randy berdiri di bawah sinar bulan, dengan satu tangan di sakunya dan punggungnya sangat lurus. Dia melihat ke kejauhan, dan dia tidak melihat Putri turun pada awalnya. Karena itu, Putri memiliki waktu hening sejenak untuk menikmati memandangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Putri berkecimpung di industri fashion, dan dia telah melihat banyak model tampan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa menandingi penampilan dan gaya Randy. Randy sangat keren, tampan dan berwibawa. Meskipun Puter tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia adalah pria paling sempurna yang pernah dia lihat. Memikirkan hal ini, Putri sedikit cemburu pada mendiang istrinya. Ketika Putri dalam keadaan linglung, Randy berbalik dan melihatnya. Pria di bawah sinar bulan tersenyum dalam sekejap, seperti gletser yang mencairkan salju, dan bumi bermandikan mata air yang hangat. Randy berkata dengan lembut, "Hei, kamu di sini." Jantung Putri berdetak kencang, dan ada raungan di benaknya. Semburat merah yang telah memudar sebelumnya sekali lagi di pipinya. Putri mengerjap cepat dan menoleh. Dia hanya berharap malam akan lebih suram agar Randy tidak melihat ekspresinya. Namun, cahaya bulan yang terang dan kabur begitu memabukkan. Itu sangat cerah sehingga sepertinya dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang memerah. Randy berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Dalam cahaya yang jelas, dia bisa melihat bulu mata Putri yang gemetar, pipi yang memerah, dan cahaya berkilauan di matanya. Cahaya halus seperti itu milik mata Putri yang pemalu, seperti dulu. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah kembali ke masa lalunya. Di lautan manusia yang luas, mereka telah menemukan satu sama lain. Mereka saling jatuh cinta. Mereka meringkuk satu sama lain dan ingin berbagi seumur hidup bersama. Randy tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Putri. Itu sangat lembut dan begitu sangat dingin. Randy sangat ingin memegangnya seumur hidup. Melihat tangannya dipegang olehnya begitu tiba-tiba, Putri ingin menariknya, tetapi Randy sepertinya bertekad untuk tidak melepaskannya. Putri sedikit marah, jadi dia memelototi Randy. Secara kebetulan, Randy menatapnya dengan mata lembut dan tegas. Matanya menarik, membuatnya memiliki ilusi bahwa dia sangat dicintai olehnya. Putri tiba-tiba tidak tahu apakah pria ini sedang melihat istrinya yang sudah meninggal atau dia. Itu terlalu berlebihan, bukan? Mengapa dia memberitahunya tentang istrinya? Sekarang, jantungnya berdetak seperti genderang, dan dia sangat ingin memegang tangan hangat pria itu, dan tidak pernah melepaskannya lagi. Tapi, Putri Bramasta yang dia cintai, bukan dia. Sekarang, Randy memegang tangannya, dan itu membuatnya merasa aman dan nyaman. Putri hanya melihat ke bawah. Dia belum pernah dipeluk oleh pria seperti ini. Perasaan ini sangat aneh, tetapi entah bagaimana akrab, seolah-olah dia pernah memeluknya seperti ini. Mungkin, begitulah cara dia memegang tangan istrinya di masa lalu. Putri tidak ingin memikirkannya lagi. Bahkan jika Randy memperlakukannya sebagai pengganti mendiang istrinya, dia akan menerimanya. Putri memiliki momen bersamanya untuk sementara waktu. Ketika hari itu tiba, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Biar saja. Hanya satu malam, Randy memegang tangannya, dan Putri tidak menolak. Tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun.
Dia tidak bertanya kemana dia membawanya. Yang dia tahu hanyalah mengikutinya. Betapa indahnya itu, malam semakin pekat dan sekelilingnya sunyi. Tampaknya hanya ada mereka berdua yang berjalan di antara langit dan bumi, ditemani oleh angin sepoi-sepoi dan cahaya bulan. Berjalan keluar dari area perumahan, Randy berhenti dan menatapnya. "Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi?" Putri menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akrab dengan kota Jakarta." "Kalau begitu ikut saja denganku," jawabnya lembut. Randy membawanya ke mobilnya, Bentley bernilai jutaan. Dia membuka pintu kursi penumpang dan mempersilakannya masuk. Putri masuk ke mobil dan duduk. Putri mengulurkan tangan untuk mendapatkan kursi sabuk, tapi Randy memegang tangannya. Dia berkata, "Biarkan aku yang melakukannya." Randy membungkuk, menarik keluar sabuk pengaman, dan mengikatkannya untuknya. Ketika dia bangun, wajahnya menyapu lembut bibir merah mudanya. Seolah-olah dia telah menyentuh listrik. Dia hanya bisa merasakan panas di bibirnya, dan jantungnya berdetak seolah-olah akan melompat keluar dari tenggorokannya. Namun, dia tidak mengubah ekspresinya. Randy memandangnya dan tersenyum penuh teka-teki. Kemudian, Randy mencondongkan tubuh ke depan dan mendekatinya. Sepertinya dia akan menciumnya, tetapi dia berhenti tepat ketika dia akan menyentuh bibirnya. Bau samar asap darinya meleleh ke dalam napasnya, dan ujung hidungnya menyentuh ujung hidungnya, yang menggelitiknya. Putri memandang dirinya sendiri, yang gugup di matanya, dan merasa bahwa dia kehabisan napas. Namun, Randy tidak bergerak maju. Jarak antara mereka hanya beberapa senti. Putri sepertinya melihat keraguan di mata Randy. Seperti yang diharapkan, begitu cahaya keraguan melintas, Randy mundur. Entah bagaimana, rasa kehilangan di hatinya melonjak seperti gelombang. Mungkin, dia tiba-tiba melihat bahwa dia bukan istrinya yang sudah meninggal. Bibirnya masih panas, tapi Putri merasa sedikit dingin di hatinya. Dia tidak tahu bahwa keraguan Randy hanya karena dia takut akan perlawanannya. Dia selalu memikirkannya. Bahkan jika dia harus menahan rasa sakit, dia tidak ingin melawan keinginannya. Randy duduk di kursi pengemudi dan mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Dia mencubitnya di telapak tangannya dan berkata, "Pergi ke suatu tempat bersamaku." Putri mengangguk. Meskipun Putri masih kesal, dia tidak mau untuk dilewatkan di malam hari. Randy berkata, "Kalau begitu berbaringlah dan tidurlah sebentar. Aku akan membangunkanmu saat kita tiba." Putri berkata, 2 atau 3 jam lagi fajar akan datang. "Jangan pergi terlalu jauh. Kamu harus pergi bekerja pagi-pagi sekali." Randy tidak menjawab. Dia mengeluarkan ponselnya dan mematikannya. Randy melemparkannya ke kursi belakang dan berkata, "Apakah kamu ingin menemaniku untuk hari libur?" Sejak hari pertama Randy mengambil alih Sandiga, dia tidak pernah mengambil cuti sehari pun untuk dirinya sendiri. Hari ini, dia akan membiarkan dirinya melakukan apapun yang dia inginkan dengan Putri. Putri menatapnya dengan wajah datar. Dia bisa melihat kelembutan di matanya. Randy adalah CEO Sandiga, dan dia bersedia bermain dengannya seperti ini. Mengapa dia, seorang desainer kecil, tidak bisa melakukannya? Putri juga mengeluarkan ponselnya dan mengikutinya. Putri melemparkan telepon ke belakang mobil dan berkata, "Tuan Randy, teleponku juga kumatikan. Ayo pergi." Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Putri hidup sesuai dengan keinginan ayahnya. Karena dia telah menahan diri untuk waktu yang lama, biarkan dia bertindak sembrono sekali ini. Randy menyalakan mobil, berbalik, dan segera memasuki jalan utama menuju pusat kota. Putri tidur larut malam itu, dan dia mulai mengalami mimpi buruk segera setelah dia tertidur. Putri hampir tidak beristirahat sepanjang malam, jadi setelah beberapa saat, dia tertidur dalam keadaan linglung. Aneh bahwa dia selalu mengalami mimpi buruk tidak peduli ketika dia tertidur.
tetapi kali ini dia tidur sangat nyenyak. Setelah hampir 2 jam berkendara, Randy tiba di tempat liburan paling terkenal di Jakarta, Resort Sandiga. Ini adalah tempat dengan banyak kenangan indah untuk mereka berdua. Mobil berhenti, dan ada staf yang datang untuk mengambil mobil, tetapi Randy melambaikan tangannya untuk menyuruh mereka agar tidak menunggunya. Putri masih tertidur di kursi penumpang, tapi dia tidak tidur nyenyak. Dia tampak ketakutan oleh sesuatu beberapa kali dan gemetar ketakutan di sepanjang jalan. Di masa lalu, setiap kali dia tertidur, dia kadang-kadang tidur sampai subuh, tetapi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk, jadi dia hampir tidak bisa tidur. Sekarang, hampir setiap malam, Putri diganggu oleh mimpi buruk. Randy mendengarnya berteriak histeris dan meminta bantuan, tetapi dia tidak bisa membantunya. Dia bahkan tidak bisa memeluknya dan mengatakan padanya bahwa dia ada di sisinya dan tidak perlu takut. 3 tahun lalu, dalam kecelakaan mobil yang direncanakan, orang-orang itu dengan paksa mengeluarkan putri kecil dari rahim Putri Bramasta. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.